Penemuan uang hingga emas di kediaman mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Ma. Zarof Richard cukup mencengangkan. Pasalnya, jumlah uang hingga emas milik Zarof Richard yang disimpan di rumahnya mencapai 1 triliun rupiah. Penyidik Kejaksaan Agung, Kejagung, menemukan uang tunai berbagai mata uang asing dengan nilai 920.912.303.714 rupiah. 920,9 miliar rupiah, atau hampir 1 triliun rupiah hingga emas antam mencapai 51 kilogram dari rumah Zarof Richard di Senayan, Jakarta dan hotel di Bali. Lalu berapa jumlah harta keseluruhan pria yang disebut-sebut sebagai makelar kasus Dima tersebut? Kejaksaan Agung RI menetapkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung yakni Zarof Richard alias ZR sebagai tersangka pemfukatan suap pada tingkat kasasi terdakwa Ronald Tanur. Adapun Zarof diduga melakukan pemufakatan jahat dengan pengacara Ronald yakni Lisa Rahmat, LR, untuk memuluskan pengajuan kasasi kliennya Dima terkait perkara penganiayaan. Setelah dilakukan pemeriksaan Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024, jaksa penyidik pada Jampitsus menetapkan 2 tersangka karena ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu pertama ZR selaku mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung. Ucap Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung RI, Abdul Kohar dalam jumpa pers di Gedung Kejagung RI, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Berikut ini adalah rincian barang bukti yang disita Kejagung dari kediaman Zarof Richard di Jakarta dan Bali. Jakarta, mata uang asing sebanyak 74.494.427 dolar Singapura. Mata uang asing sebanyak 1.897.362 dolar Amerika Serikat, mata uang asing sebanyak 71.200 euro, mata uang asing sebanyak 483.320 dolar Hong Kong, mata uang rupiah sebanyak 5.725.075.000 rupiah. Jika dikonversikan maka setara dengan 920.912.303.714 rupiah, 920 miliar rupiah. Logam mulia yaitu jenis emas fine gold 999.9 kepingan 100 gram sebanyak 449 buah dan logam mulia emas antam kepingan 100 gram sebanyak 20 buah sehingga total logam mulia jenis emas antam seberat 46,9 kg. Minus 1. 1. Buah dompet warna pink ditemukan. 12 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 100 gram. Minus 1. 1. Keping emas logam mulia PT Antam dengan berat 50 gram. Minus 1. 1. Buah dompet pink garis yang berisikan 7 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 100 gram dan 3 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 50 gram. Minus 1. 1. Dompet warna hitam berisikan 1 keping emas logam mulia PT Antam dengan berat 1 kg kode JR 599. Minus 1. 1. Buah plastik warna abu-abu berisikan 10 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 100 gram. Minus 3. 3. Lembar sertifikat Diamond NPNEN ISO IEC 17025. Minus 3. 3. Lembar kwitansi toko emas mulia. 1. Ikat uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 100 lembar totalnya Rp10.000.000. 1. Ikat uang tunai pecahan Rp50.000 sebanyak 98 lembar totalnya Rp4.900.000. 1. Ikat uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 33 lembar totalnya Rp3.300.000. 1. Ikat uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 19 lembar, pecahan Rp5.000 sebanyak 5 lembar totalnya Rp1.925.000. 1. Ikat uang tunai pecahan Rp5.000 sebanyak 35 lembar totalnya Rp175.000. Uang tunai dalam dompet sebanyak Rp114.000. Gregorius Ronald Tanur, pria yang terlibat dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian kekasihnya, Dini Sera Afriyanti, akhirnya dijatuhi vonis penjara. Sebelumnya, dalam putusan sebelumnya di PN Surabaya yang disebut-sebut kontroversial,
Ronald Tanur dinyatakan bebas. Namun Mahkamah Agung, MA, menganulir keputusan bebas dan memutuskan untuk menjatuhi hukuman penjara selama 5 tahun kepada Ronald Tanur. Amar putusan, kabul kasasi penuntut umum, batal judeks fakti. Demikian amar putusan dikutip dari laman Kepaniteraan MA, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Ronald Tanur terbukti melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan pidana penjara selama 5 tahun. Putusan MA ini sekaligus menganulir putusan PN Surabaya yang menyatakan bahwa Ronald Tanur tidak terbukti melakukan penganiayaan terhadap Dini, yang menyebabkan kematiannya. 3 hakim yang terlibat dalam keputusan tersebut adalah Eri Tuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Sebagai respons terhadap putusan tersebut, Komisi Yudisial, KY, merekomendasikan pemberhentian ketiga hakim karena dinilai melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, KEPPH. Terbaru, ketiga hakim tersebut terlibat dalam operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Hal ini terkait terdakwa Gregorius Ronald Tanur, 31, anak dari seorang anggota DPR RI yang divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait perkara penganiayaan hingga menewaskan perempuan sekaligus pacarnya, Dini Sera Afrianti, 29. Kemudian, tim kuasa hukum keluarga Dini Sera Afrianti melaporkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Badan Pengawas, Bawas. Mahkamah Agung pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Sebelum mengajukan ke Bawasma, keluarga korban penganiayaan, Dini, terlebih dahulu mendatangi kantor Komisi Yudisial, KY, di Jakarta, pada Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Sebagaimana diketahui, dalam sidang sebelumnya, Majelis Hakim di PN Surabaya membiaskan Gregorius Ronald Tanur yang dianggap tidak terbukti bersalah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dini. Ronald juga dianggap masih berupaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis dibuktikan dengan upaya Ronald membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Untuk itu, Ronald dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. Majelis Hakim kemudian membebaskan Ronald dari segala dakwaan jaksa penuntut umum di atas dalam sidang pada Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024.